Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya membuat roti yang cukup simple, tanpa diuleni, tanpa oven, tanpa mixer, dan tanpa kompor gas. Cukup diaduk-aduk saja adonannya, kita sudah bisa membuat roti yang enak untuk hidangan sehari-hari di rumah. Ayo kita langsung saja ke video selengkapnya, nonton videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Pertama-tama kita buat biang adonan dulu, siapkan gelas, kemudian tuang 1 sendok teh ragi instan dan 3 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan 150 ml air hangat ke dalam gelas. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur dan gulanya larut. Kemudian tutup, diamkan selama 10 menit. Ini saya akan siapkan bahan keringnya, ada 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi, dan tambahkan juga 3 sendok makan susu bubuk rasa vanila. Aduk semua bahan kering hingga tercampur, kemudian tambahkan bahan biang yang sudah didiamkan selama 10 menit ini. Nah, ini dia, setelah 10 menit bahan biangnya sudah berbusa mengembang seperti ini. Aduk sebentar, kemudian tuang bahan biang ke dalam bahan kering. Lalu tambahkan 1 butir telur ayam utuh dan tambahkan juga sejumput garam. Kemudian aduk semua bahan dalam wadah hingga tercampur. Nah, setelah beberapa menit diaduk, adonannya sudah mulai tercampur dan sudah terasa berat seperti ini. Oke, selanjutnya tambahkan 3 sendok makan margarin. Kemudian lanjut diaduk kembali dengan menggunakan sendok seperti ini ya. Kalau teman-teman mau menguleni dengan tangan juga bisa. Tapi pada video kali ini saya hanya menggunakan teknik mengaduk menggunakan sendok seperti ini saja. Nah, ini diaduk-aduk tidak sampai kali sekali ya, boleh. Yang penting semua bahan tercampur rata. Nah, ini terus diaduk. Bisa kita lihat ini adonannya sudah semakin lentur dan tidak seberat di awal tadi ya. Selanjutnya adonan ini akan saya diamkan, tapi terlebih dahulu akan saya olesi dulu dengan 1 sendok makan minyak goreng. Ini pinggir-pinggir wadahnya akan saya olesi dulu seperti ini ya. Dan di adonannya juga saya olesi dengan minyak, supaya nanti pada saat setelah mengembang tidak terlalu lengket ya. Nah, ini akan saya tutup dan saya diamkan selama kurang lebih 45 menit. Dan setelah lebih dari 45 menit saya proving, lihat hasilnya mengembang lebih dari 2 kali lipat ya, seperti ini. Kemudian ini akan saya aduk lagi, saya kumpulkan seperti ini. Saya kempiskan adonannya supaya tidak ada gas yang terperangkap di dalam adonan ini ya. Ini saya aduk-aduk lagi menggunakan sendok. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer silahkan. Ini saya aduk saja, cukup seperti ini saja ngaduknya. Nah, selanjutnya ini akan saya pindahkan ke wadah yang lebih datar atau langsung diletakkan di atas meja yang bersih juga bisa ya. Nah, sebelumnya wadah ini akan saya olesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nanti adonannya tidak lengket dan mudah diangkat ya. Letakkan adonan ke wadah datar, kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian seperti ini. Karena saya akan membuat 2 rasa ya, ada rasa coklat dan juga rasa keju. Dan ini bagian adonan yang pertama. Ini akan saya pipihkan, saya bulat-bulatkan dulu supaya adonannya lebih halus. Oke, selanjutnya pipihkan adonan dengan telapak tangan seperti dalam video. Kalau adonannya kita letakkan di atas meja yang datar, bisa kita pipihkan menggunakan rolling pin ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup rata dan pipihnya tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga, cukup seperti ini saja. Selanjutnya taburi dengan parutan coklat DCC di atasnya seperti ini. Kalau ada selai coklat juga bisa ya. Ini saya pakai DCC ataupun kalau tidak ada coklat DCC bisa diganti dengan meses coklat. Oke, jika sudah selesai ditaburi dengan coklat seperti ini, selanjutnya kita akan gulung adonan ini seperti dalam video seperti ini ya. Nah, setelah selesai digulung, kita akan taburi di atasnya dengan sedikit tepung terigu supaya tidak terlalu lengket seperti ini. Setelah selesai dibaluri dengan tepung, selanjutnya potong adonan atau bagi menjadi beberapa bagian. Dalam video ini saya bagi adonannya menjadi 7 bagian ya. Setelah selesai dipotong, selanjutnya rapikan adonan seperti dalam video. Ini saya bulat-bulatkan.
Dan ini dia adonan roti yang sudah selesai dirapikan. Ini bagian roti yang diberikan selai coklat ya. Selanjutnya siapkan loyang air fryer, olesi dengan sedikit minyak goreng. Kemudian letakkan satu persatu adonan rotinya di atas loyang air fryer. Setelah itu tutup dan diamkan selama kurang lebih 15-10 menit. Nah, sambil menunggu adonan roti yang pertama ini mengembang, selesai di proofing, saya akan siapkan bagian adonan yang lainnya yang tadi ini akan saya beri rasa keju. Seperti proses di awal tadi, adonan ini akan saya pipihkan dulu seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah rata dan ketebalannya tidak terlalu tipis ataupun terlalu tebal seperti ini, selanjutnya ini akan saya taburi dengan parutan keju. Untuk kejunya ini keju cheddar ya, bukan keju melting. Nah, ini kita taburi sesuai dengan selera banyaknya. Setelah selesai ditaburi dengan parutan keju, langkah berikutnya digulung seperti proses di awal tadi ya. Oke, setelah selesai digulung seperti ini, selanjutnya taburi adonan roti dengan sedikit tepung terigu di atasnya tipis-tipis, kemudian dibalurkan seperti ini supaya tidak lengket. Oke, setelah selesai dibaluri dengan tepung terigu tipis-tipis, selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian juga seperti di awal. Dan untuk roti yang rasa keju ini saya potong menjadi 8 bagian ya. Setelah selesai dipotong, rapikan adonan rotinya, dibulatkan seperti ini. Ini akan saya proofing, saya diamkan selama kurang lebih 15 menit. Kita akan lanjut ke adonan roti yang diberikan coklat DCC tadi. Olesi adonan roti dengan menggunakan kuning telur. Setelah selesai diolesi, lanjut masukkan ke dalam air fryer dan atur suhunya di suhu 200 derajat dengan timer selama 10 menit. Dan setelah 10 menit, ini dia rotinya sudah jadi. Selagi hangat, rotinya bisa diolesi dengan margarin ya. Kemudian kita lanjutkan memanggang roti yang diberikan parutan keju. Masukkan roti ke dalam loyang air fryer. Loyang air fryernya sudah saya olesi lagi dengan minyak goreng tipis-tipis ya. Tadi setelah memanggang yang rasa coklat, selanjutnya saya olesi lagi dengan minyak goreng tipis-tipis supaya rotinya tidak lengket di loyang ya. Karena loyangnya tidak cukup, jadi secukupnya saja berapa adonan yang bisa masuk ke dalam loyang. Setelah selesai diolesi, selanjutnya masukkan loyang air fryer ke dalam air fryernya. Nyalakan suhunya di suhu 200 derajat dengan timer selama 10 menit. Dan setelah 10 menit, ini dia adonan roti yang kedua sudah selesai dipanggang. Alhamdulillah. Nah, selagi panas, olesi kembali adonan roti dengan margarin ya, supaya tidak kering bagian atasnya. Alhamdulillah, Masya Allah, roti gulung rasa coklat dan keju sudah jadi. Dan ini cara membuatnya menurut saya lumayan simpel karena tidak membutuhkan tenaga yang ekstra, tidak perlu diuleni ataupun menggunakan mixer, cukup diaduk-aduk saja menggunakan sendok, hasilnya sudah Masya Allah. Kita sudah bisa menghidangkan roti buatan tangan kita sendiri untuk keluarga di rumah. Untuk seratnya sendiri ini lebih pendek, karena memang ini adonan roti yang tidak diuleni, jadi seratnya lebih pendek-pendek seperti ini. Untuk lembutnya, Masya Allah ini lembut teman-teman. Recommended untuk teman-teman coba ya. Kalau tidak mau capek menguleni, bisa menggunakan teknik seperti dalam video ini. Untuk rasanya sendiri, menurut saya ini rasanya sudah cukup manis dan gurihnya pas juga. Tapi kalau teman-teman lebih suka dengan rasa roti yang lebih manis, takaran gula pasirnya bisa ditambah ya, karena saya menggunakan 3 sendok makan gula pasir, jadi manisnya sedang saja. Kalau teman-teman suka dengan rasa yang lebih manis, bisa ditambahkan menjadi 4 atau 5 sendok makan ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Soft Kitchen sampai selesai. Semoga resep dan tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bunda sekalian di rumah.
Jika teman-teman dan Bunda suka dengan video Soft Kitchen kali ini, silahkan klik like dan komen, serta jangan lupa bagikan di sosial media maupun di komunitas teman-teman sekalian ya. Dan jika teman-teman dan Bunda sekalian ingin mendapatkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Soft Kitchen, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.